Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kali ini kita akan belajar penerapan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Sesuai dengan capaian pembelajaran elemen geometri, maka tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Mari kita review sedikit tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Trigonometri merupakan hubungan antara sudut dan sisi-sisi pada sebuah segitiga siku-siku. Ada sisi depan, sisi samping, dan juga sisi miring. Sisi depan dan sisi samping terletak sesuai dengan sudut lancip pada segitiga siku-siku tersebut. Perbandingan trigonometri yang pertama kita mengenal sinus alfa. Alfa adalah salah satu sudut lancip pada segitiga siku-siku yang diketahui. Sin alfa adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Pada segitiga ini, maka sisi depannya adalah Y dan sisi miringnya adalah R. Kemudian, kosinus alfa atau cos alfa adalah perbandingan sisi samping dan sisi miring. Dalam segitiga ini adalah X per R. Kemudian, tangen alfa atau tan alfa adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Dalam hal ini adalah Y per X. Bagaimana penerapan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku dalam kehidupan sehari-hari ya? Bisakah kita menghitung tinggi sebuah pohon atau tinggi tiang listrik menggunakan perbandingan trigonometri? Bagaimana caranya ya? Mari kita pelajari bersama. Bagaimana penerapan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku untuk perhitungan jarak dan tinggi? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan masalah tinggi dan jarak. Pada perbandingan trigonometri, tinggi bisa kita asumsikan sisi di depan sudut dan jarak berarti sisi samping atau sisi miring. Perbandingan trigonometri ini dapat diterapkan dalam perhitungan tinggi dan jarak yang permasalahannya kita pandang sebagai permasalahan segitiga siku-siku. Dalam hal ini, kita juga melibatkan sudut elevasi dan sudut depresi. Apa itu sudut elevasi dan sudut depresi? Ini adalah gambaran sudut elevasi dan sudut depresi. Sudut elevasi terbentuk antara garis lurus mendatar dengan posisi pengamat melihat ke atas. Sedangkan sudut depresi terbentuk antara garis lurus mendatar dengan posisi pengamat melihat ke bawah. Sekarang, mari kita selesaikan permasalahan berikut ini ya. Yumna mengamati puncak pohon beringin dengan sudut elevasi 60 derajat. Jika jarak Yumna berdiri dengan pohon yang diamatinya adalah 20 meter dan tinggi badan Yumna 160 cm, berapakah tinggi pohon tersebut? Langkah awal adalah kita menggambar sketsa dari permasalahan tersebut. Di sini sudah tergambar sketsa permasalahan tersebut yang diasumsikan sebagai permasalahan pada segitiga siku-siku. Jika jarak Yumna dengan pohon kita misalkan X sebagai sisi samping dan tinggi pohon dari mata Yumna adalah Y sebagai sisi depan, maka perbandingan trigonometri antara sisi depan dan sisi samping adalah tangen. Jadi, permasalahan tersebut dapat kita selesaikan dengan cara sebagai berikut. Perbandingan antara sisi depan dan sisi samping adalah tangen. Maka, tangen dari sudut elevasi yang diketahui yaitu 60 derajat sama dengan sisi depan per sisi samping, dalam hal ini Y per X. Tangen 60 derajat sama dengan Y per X. Nilai tangen 60 derajat adalah akar 3 sama dengan Y per X-nya 20 meter. Maka Y dapat ditemukan dengan cara dikali silang. Maka Y adalah 20 akar 3 meter atau sama dengan 34,64 meter. Itu adalah tinggi pohon dilihat dari mata pengamat ke puncak.
Maka tinggi pohon keseluruhan adalah tinggi pohon dari mata pengamat ke puncak pohon ditambah dengan tinggi badan pengamat. Tinggi badan pengamat tadi adalah 160 cm sama dengan 1,6 meter. Maka tinggi pohon keseluruhan adalah 1,6 meter tambah 34,64 meter sama dengan 36,24 meter. Bagaimana peserta didik sekalian? Mudah bukan menerapkan perbandingan trigonometri pada perhitungan tinggi dan jarak? Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya.